Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Aprilianini Warasita akan menemani Anda untuk informasi hari ini, Kamis 10 Juni 2021 di Polpos Channel. Berita pertama. Dua bajing loncat terkeper dihantam pelor unit Langmor. Kedua bandit jalanan dimaksud Sandra alias Chandra, 31 tahun, warga Jalan Letu Karim Kadir, Kecamatan Gandus, Kelurahan Gandus, dan Zaini, 34 tahun, warga Jalan Letu Karim Kadir Gang Rose, Kecamatan Gandus. Mereka ditangkap dan dilumpuhkan dengan timah panas di kaki masing-masing lantaran melakukan aksi bajing loncat di Jalan Letu Karim Kadir, Karanganyar, Kecamatan Gandus, Palembang, Selasa 8 Juni 2021 sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian pencurian ini dilaporkan langsung korbannya, Budi Santoso, 36 tahun, warga desa Toto Makmur, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, ke SPKT Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra, melalui Kasat Reskrim Kompol T. Wahyudi, membenarkan pihaknya telah mengamankan kedua tersangka. Berikut barang bukti 5 keping getah karet dan 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat. Kejadian berawal ketika korban membawa getah karet sebanyak 7 ton menggunakan truk dengan nomor polisi BE9231Q. Lalu kedua pelaku naik ke truk dan menurunkan getah dari bak mobil untuk dipindahkan ke sepeda motor. Anggota yang sedang berpatroli berhasil mendeteksi keberadaannya dan menangkap keduanya sebelum menjual getah karet. Berita kedua. Ratusan prajurit TNI AD bersama unsur polisian dan Satpol PP Kota Palembang melakukan penertiban terhadap warga yang menghuni rumah dinas Pemkab 2 Sriwijaya, Jalan Angkatan 66, Kelurahan Tawang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang, Rabu 9 Juni 2021. Pengosongan dilakukan lantaran rumah dinas tersebut masuk ke dalam barang milik negara, sehingga diperuntukkan untuk prajurit yang masih aktif. Kapendam 2 Sriwijaya, Letnan Kolonel CAJ Dr. Hannes Jono Marjono menjelaskan, proses penertiban penghuni rumah dinas sudah berdasarkan aturan yang berlaku. Sebelumnya, pihaknya sudah memberikan surat peringatan pertama sejak tanggal 16 Oktober 2020. Kemudian, kembali melayangkan surat peringatan kedua tertanggal 3 November 2020 dan surat peringatan ketiga tertanggal 23 November 2020. Terakhir, pihaknya memberikan surat pemberitahuan untuk pengosongan rumah dinas pada tanggal 27 Mei 2021. Namun, karena pemberitahuan tidak diimbau, terpaksa melakukan penertiban dengan tetap mengedepankan humanis dan kekeluargaan. Sementara kuasa hukum penghuni asrama yang terkena pengosongan, Advokat Wisnu Umar SH, menyatakan keberatan atas tindakan Kodam Sriwijaya mengosongkan tempat tinggal kliennya itu. Menurut Wisnu, pihaknya akan melaporkan tindakan Kodam Sriwijaya ke Komnas HAM dan pihak terkait lainnya. Selain itu, kliennya akan melayangkan gugatan perdata. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus nantikan informasi terbaru yang akan kami sajikan untuk Anda. Saya Aprilianini Warasita mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.